Perkenalkan yang belum kenal saya, nama saya Oscar Darmawan. Saya adalah founder dan CEO dari Indodax. Buat saya, mall ini adalah tempat yang spesial. Ya. Buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya sejarah awal mula kripto bisa tetap bertahan di Indonesia itu dari mall ini. Ada nggak teman-teman di sini yang sudah kenal kripto dari tahun 2013? Ada? 2014? 2015? Ya. Buat teman-teman semua, sebenarnya kripto di tahun 2014 dan 2015 pernah mengalami satu tantangan yang luar biasa. Kripto itu hampir di blacklist di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena pada saat itu kripto berurusan dengan sangat banyak masalah kriminalitas. Salah satunya adalah kasus terorisme. Jadi di tahun 2015 awal, kita sempat tersandung kasus yang cukup besar, kasus terorisme yang terjadi di mall ini. Itu cuma satu kasus yang bisa kita ceritakan. Sebenarnya ada banyak banget kasus-kasus lain yang sayangnya nggak semua boleh diceritakan. Makanya kalau sekarang ada film yang lagi tayang di bioskop, ya, film 13 Bom di Jakarta, itu menceritakan salah satu kisah bagaimana perjuangan Indonesia, perjuangan kita, supaya kripto nggak di blacklist di Indonesia. Karena pada tahun 2014, tahun 2015, saya ingat betul itu adalah saat-saat di mana kita dipanggil ke Barreskrim. Kita dipanggil ke Polda Metro. Kita dipanggil ke Densus. Kita datang ke kantor BIN. Kita dipanggil ke Bank Indonesia. Saya ingat bagaimana William, sahabat saya, selalu mensupport. Dan sampai di titik di mana kadang-kadang kita mau menyerah. Karena regulasi pada saat itu hampir nggak memungkinkan buat kripto di Indonesia itu berkembang. Sampai titik di mana pembicaraan pada saat itu, saya ingat curhat sama William. Kita sama-sama ngobrol, ini gimana nih bisnis ini? Bisa kita teruskan nggak? Bisa kita lanjutkan nggak? Karena tantangannya terlalu besar. Sampai kita jaga-jaga, kita sudah bicara ke keluarga kita masing-masing. Kalau sampai kita masuk penjara, apa yang harus dilakukan? Untungnya kripto itu private key-nya gampang disimpan. Ya, jadi buat teman-teman yang sudah kenal kripto, harus tahu cara untuk menyimpan kripto tanpa bergantung kepada exchange apapun, tanpa bergantung kepada siapapun. Ya. Biarpun saya Indodax, saya tetap menyarankan buat semua orang harus bisa menyimpan wallet kriptonya sendiri. Karena itulah kegunaan kripto. Kita ingat di tahun 2015, kita juga sempat punya project besar banget bareng sama William. Project ini namanya Bit Island. Project di mana kita membuat Bitcoin diterima di Pulau Bali. Banyak hotel bintang 5 yang saat itu mulai menerima Bitcoin. Banyak restoran yang mulai menerima Bitcoin. Tapi tahun 2016 kita digerebek sekali lagi. Yang ini nggak ada di film ya. Yang di film itu yang kisahnya yang paling enteng sih. Di film 13 Bom Jakarta, itu kisah kita yang paling enteng. Di tahun 2016, saya ingat gimana semua perusahaan yang berhubungan dengan kita itu digerebek oleh Mabes Polri. Restoran-restoran, hotel-hotel bintang 5, yang sebelumnya kita berhasil melobi untuk terima Bitcoin dalam mata uang rupiah, mereka pada akhirnya didatangi polisi, minta penjelasan. Kalau mereka nggak bisa menjelaskan, akan kena tuntutan pidana. Melalui diskusi yang panjang dan lain sebagainya, akhirnya Project Bit Island terpaksa kita tutup. Biarpun pada saat proyek itu berjalan, kita berhasil membawa cukup banyak turis datang ke Bali untuk merasakan bagaimana sensasi jalan-jalan ke Pulau Bali tanpa membawa cash sedikit pun. Dan teman-teman harus tahu, tahun 2015, tahun 2016, itu belum ada namanya QRIS. Kalau mau transaksi, itu harus pakai tunai. Satu-satunya QRIS yang ada saat itu adalah dari Bitbayar, yaitu dari Indodax. Atau pada saat itu adalah Bitcoin Indonesia. Tapi sayangnya proyek itu terpaksa kita hentikan untuk memastikan tidak ada korban, khususnya di ekosistem kripto. Karena kalau kita paksakan, kita tahu, yang pertama, mungkin kita akan benar-benar di blacklist. Mungkin kita nggak akan ada kumpul-kumpul sebesar ini sekarang, karena mungkin kisahnya sudah berhenti. Kita mungkin akan sampai tahap di mana seperti di India. Teman-teman tahu nggak? Di India, tahun 2015 sampai tahun 2019,
itu adalah masa gelap di India kalau bicara tentang kripto. Karena pemerintahnya memblacklist semua hal berhubungan dengan kripto. Statusnya ilegal. Kripto tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 di Indonesia juga sama. Statusnya abu-abu. Ini saya cerita pengalaman saya ya. Kenapa? Bukannya karena saya iklan atau apa. Karena pada saat itu memang baru ada Indodax. Pada saat itu baru ada saya dan Pak William yang pasang badan untuk memastikan ekosistem kripto ini jangan sampai dirusak siapapun. Ekosistem kripto ini harus tetap ada di Indonesia. Memang nggak bisa dibantah. Bitcoin Indonesia atau Indodax saat itu adalah uang dapur buat kita. Pemasukan kita yang utama. Tapi ada satu yang lebih penting. Saya percaya kok, tanpa Bitcoin, tanpa Indodax, saya dan Pak William tetap akan baik-baik saja saat itu. Pak William, orang yang luar biasa. Rekan saya ini adalah seorang yang sangat jago di internet marketing. Di usianya masih belasan tahun pun, beliau sudah mendapatkan ribuan dolar per bulannya dari pendapatan AdSense. Saya sendiri, bagaimanapun saya seorang lulusan dari luar negeri, saya pernah merasakan kerja di Singapura, saya yakin, tanpa Indodax, saya akan baik-baik aja. Je suis une clandestine.